وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. Kita sapa dulu, uhayyikun nabi tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم أخوات؟ Alhamdulillah bi khairin ya Ustaz wa ni'mah. Wa kaifa haluk ya Ustaz? Khair, alhamdulillah. Sebentar ini tanda apa ya? Confirm your speaking language. Artinya apa, Mbak ya? Yang ada tulisan ide-ide ini apa ini? Kaifa Ustaz? Bahasa Inggrisnya tadi? Confirm your, anak nggak bisa bahasa Inggris ya? Speaking language. Terus koma id. Kayaknya ini deh Ustaz. Apa? Tadi kan Ustaz pakai bahasa Arab apa ya? Belum disetel ke bahasa Indonesia Pak Ustaz. Akhirnya lah bahasa, insya Allah Ustaz Oh, nggak ada kendala sih Ustaz. Insya Allah. Nah, ini ada Mbak Zahra, Mbak Habibah, Mbak Sarah ya. Insya Allah sambil nunggu yang lain. Nah, insya Allah kita mulai eh, pertemuan daripada rangkaian Zoom untuk beberapa sesi ke depan. Kita mulai pertemuan pertama kita insya Allah. Dan sesuai yang antum minta di jadwal materi, karena kemarin nggak nanya-nanya lagi. Maksudnya, kenapa harus berpaku dengan yang di grup gitu? Maksudnya kan terserah materinya dari mana aja bisa, nggak harus yang anak share di grup. Jadi sebenarnya bebas. Cuma ya udahlah, ini jalan dulu untuk yang sudah antum susun. Insya Allah ini buat sekaligus murojaah untuk murojaah sama-sama ya. Atau kalau sebagiannya masih butuh dari nol ya biar dari nol. Nah, eh, tema materi di pagi hari ini insya Allah cukup mudah. Ya, karena yakin insya Allah Antum sudah cukup menguasai dan baik. Kalaupun dibaca-baca sendiri juga tidak berat ya. Kecuali memang betul-betul nol ya. Yang butuh disyarah, butuh dijelaskan. Ini Sauti Masmu ya. Mas mau Ustaz. Insya Allah. Nah, yang pertama tentang eh, pengantar daripada ilmu nahwu itu sendiri, yaitu urgensinya, kemudian terkait jenis kata dan hukum kata di dalam tata bahasa Arab. Ada dua cabang ilmu bahasa Arab yang fokus tentang masalah harokat. Ya. Orang bilang ada sebagian bahasa iklan menyampaikan baca kitab atau bicara bahasa Arab. Kalau mungkin sekedar bicara asal bicara, baca asal baca, mungkin banyak orang bisa. Nah, ada sebagian bahasa iklan, bahasa promosi. Mau
bisa baca kitab tanpa baca kurang lebih gini, bisa baca kitab gundul, gak harus bisa nahu sorof. Ini mungkin sekilas menarik ya, tapi kalau kita teliti, ini hanya sekadar bahasa iklan saja. Apalagi kalau ternyata kita tahu materinya sendiri bisa nahu sorof. Dari mana seorang bisa baca kitab tanpa nahu sorof? Terlebih kalau itu adalah orang-orang ajam. Orang Arab saja, ya, banyak yang nggak bisa nahu sorof. Yang penting asal bisa takalum, bisa baca, cuman masalah kaidah, ya kalau tidak punya pegangan, ya tetap nggak bisa. Tetap tidak. Kecuali lain cerita kalau misalkan itu orang-orang yang memang secara eh, keseharian yang mereka gunakan dalam membaca atau berbicara memang betul-betul murni, mesti tertata. Tapi kalau sudah tercampur dengan berbagai macam apa, apa namanya lahjah dan seterusnya, biasanya kaidah itu sudah nggak diperhatikan. Kaidah sudah tidak diperhatikan. Ya kalau kita lihat misalkan seperti di generasi-generasi terdahulu, para sahabat, kalau ditanya apakah mereka tahu nahwu sorof, tentu jawabannya tidak. Secara kaidah tidak tahu, tapi secara praktek mereka paham, oh cara bacanya seperti ini, cara baca seperti ini. Makanya kan ilmu nahu juga munculnya belakangan, baru dirumuskan belakangan. Artinya setelah generasi mereka, berulama pun merumuskan, apa namanya, membuat kaidah-kaidah, ya. Utamanya untuk mereka sendiri. Sebagaimana kita belajar bahasa Indonesia, ada tata bahasanya. Nah, uniknya di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya harokat, akal ya, atau dobet. Berbeda dengan bahasa yang lain. Atau mungkin sebetulnya setiap bahasa punya keunikan tersendiri. Bahasa Inggris punya keunikan tersendiri. Cara baca yang terkadang nggak sesuai dengan tulisan yang ada. Bahasa Jawa ada sendiri, bahasa Indonesia ada sendiri. Nah, bahasa Arab pun juga punya keunikan sendiri. Salah satunya terkait masalah harokat. Bagaimana sebuah uh, kata yang tersusun dalam sebuah jumlah itu agar ia sesuai yang diinginkan daripada maksud kalimat itu sendiri, kemudian sampai kepada pendengar atau pembaca, maka harus dibaca sesuai kaidah yang benar, sesuai harakat yang tepat, dan seterusnya intinya. Nah, dua ilmu itu adalah ilmu tasrif dan ilmu nahwu. Ya. Kita belum bicara balaghah ya. Kalau balaghah kan nanti lebih kepada apa namanya keindahan pemilihan diksi atau kata yang sesuai dengan keadaan pembaca ataupun pendengar. Tapi kalau yang fokus kepada harokat saja, itu dua ilmu ini. Dua ilmu ini. Jadi kalau misalkan ada orang secara balaghah dia lemah, tapi paling tidak kalau dia sudah pegang dua ini, insya Allah selamat dalam ucapannya terhadap kosakata bahasa Arab. Nah, kalau mau disempurnakan ya dia pakai balaghah. Apalagi kan kalau melihat audiens atau orang yang diajak bicara atau pembaca yang eh, apa namanya ingin kita sampaikan maksudnya itu seperti ini loh, nah, gitu. Itu kuasai balaghah. Terus terang anak kalau balaghah juga agak lemah. Memang dulu juga pernah belajar, tapi kurang begitu mendalam. Ya. Insya Allah nanti kalau memang nanti ada yang jadwal tema balaghah, nanti kita belajar sama-sama insya Allah ya. Ya, Anda sekaligus murojaah, sekaligus memahami ulang. Juga mungkin antum banyak juga yang sudah pernah belajar. Ya, intinya belajar bareng-bareng lah. Adapun tasrif, maka dia induk daripada kosakata bahasa Arab itu sendiri. Induk berarti ibu ya.
yang melahirkan banyak anak dan seterusnya. Tasrif artinya jutaan kosakata, ya. Bahasa Arab itu terlahir dari ilmu ini. Lagi-lagi ilmu ini juga munculnya belakangan. Utamanya untuk memudahkan para pembelajar bahasa ini agar dia tidak istilahnya kesana kemari, tapi fokus kepada kaidah-kaidah atau rumusan yang sudah ditata oleh para ahli bahasa. Di mana dalam bahasa tersebut dengan kosakatanya begitu banyak, dirumuskanlah atau dibikin pola-pola tertentu sehingga kita mudah menentukan, oh ini masuknya pola ini, oh ini cara bacanya ini, oh ini sepadan dengan atau sama dengan pola kata yang misalkan kata A sama kata B polanya sama dan seterusnya. Itu pakai ilmu sorot. Oh nanti dari kata ini akan lahir kata-kata jadian, kata jadian atau kata bentukan yang lain, sehingga muncul kosakata beragam tapi akarnya sama, gitu. Tapi akarnya sama. Itu dengan ilmu sorot. Jadi ibarat induknya, ibarat induk bahasa Arab itu ilmu sorot ini. Nah, sekali lagi ini memang ilmunya belakangan muncul, tapi memang inti demi untuk memudahkan para pembelajarnya. Dari ilmu ini akhirnya ditatalah banyak kosakata. Ya. Ditata, dibentuklah banyak kosakata, sigoh-sigoh yang beragam, harokatnya ada yang polanya sama, oh begini dari kata ini lahir kosakata yang lain dan seterusnya, tapi akarnya sama dan seterusnya. Jadi nanti dari ilmu ini juga eh, intinya diketahuilah harokat utuh suatu kata. Oh, harakatnya polanya gini, jadi dia harakat pertamanya misalkan fathah, berikutnya kasroh, atau misalkan pertamanya kasroh, berikutnya fathah, dan seterusnya. Sehingga nanti kalau kita belajar sorob, anak juga insya Allah teman-teman sudah banyak yang tahu, adalah yang namanya disebut wazan, pola wazan tadi, timbangan kata. Oh, ada istaf'ala, ada ifta'ala, ada ala, ada lagi fa'ala. Kemudian yang polanya fa'in lam, dan disusul mudhari'nya ya fa'il lam diawali huruf mudhara'ah pun nanti ada beberapa pola. Ada yang fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu dan seterusnya. Kemudian nanti dari pola-pola yang sudah ditata tersebut dikumpulkanlah banyak kosakata sesuai polanya masing-masing. Oh, ini min bab fatah yaftahu. Kata ini min bab daraba yadribu. Dia disamakan. Harokat utuh suatu kata. Nah, dari lahirnya kosakata tersebut, ibarat seorang ibu yang melahirkan banyak anak misalkan, butuh yang namanya kalau diistilahkan itu bapak untuk mengarahkan mereka anak-anak tersebut. Dan itulah ilmu nahu. Ilmu nahu inilah yang nantinya dia mengarahkan daripada kosakata yang ada ketika sudah tersusun dalam sebuah jumlah mufidah, ya. Dia nggak sembarangan, nggak sembarangan. Dan fokusnya lebih kepada hukum tentang akhir kata itu. Apakah kata tersebut nantinya berhukum dengan harokat tertentu atau berhukum dengan harokat yang bisa berubah-ubah. Ya, bisa A, bisa I, bisa U, bisa sukun, dan seterusnya. Itu diatur dalam ilmu nahu. Ya, fokusnya kepada harokat akhir. Ya. Mau kita ubek-ubek ilmu nahu, belajar sana, belajar sini, ujung-ujungnya juga masalah harokat akhir. Oh ini dengan tanwin fathah, afan. Ini dengan fathah di akhirnya. Oh ini dengan kasrah di akhirnya dan seterusnya. Ya. Walaupun ujung-ujungnya kalau mau selamat, misalkan kita lagi blank nahunya, ya sukunkan aja biar selamat. Taskun taslam. Kasih harokat sukun, maka kamu akan selamat. Nah, contohnya seperti dalam jumlah yang ada di sini teman-teman ya. Waqafa sa'idun amamal fasli khaifan. Bagaimana akhirnya? Misalkan Mbak Zahra membaca Sa'idun harus dengan dhammah di akhir. Kemudian Mbak Habibah membacanya dengan harokat akhir fathah untuk kata amam, nggak boleh amami. Kemudian Mbak siapa satu lagi Mbak Sarah membacanya dengan al-fasli, ya. Tidak ngebaca dengan al-faslu atau al-fasla. Nah, itu harokat akhir itu
pegangannya ilmu nahwu atau kaidahnya ditata dalam ilmu nahwu. Oh seperti ini. Oh seperti ini. Ya. Sehingga tidak serampangan ketika membaca. Tidak asal misalkan waqafa sa'idan amamil fasla. Kalau ibaratnya salah semua. Artinya kita sudah menyimpang dari bahasa Al-Qur'an yang sebenarnya, bahasa hadis atau bahasa kaum muslimin. Ya. Al-Arabiyyah lughatul Al-Arabiyyah itu lisanul muslimin. Bahasa Arab ini bahasa kaum muslimin. Jadi ada kaidah. Nah, inilah dua ilmu yang membahas fokus intinya tentang masalah harokat kata. Sehingga menentukan harokat utuh wakofa itu tadi kita sudah sebutkan dengan ilmu sorof sekaligus, sedangkan menentukan harokat akhir sa'id ya itu dengan ilmu eh, nahwu. Ya. Ini contoh. Nah, next kemudian, nah dari jutaan kata ya mungkin sekitar kalau disebutkan ada 10 juta lebih kosakata bahasa Arab. Dari banyaknya kosakata yang ada itu, kekayaan kata yang dimiliki oleh bahasa Arab ternyata hanya terklasifikasi kepada 3 jenis dan tidak ada jenis keempat. Istilahnya kalau ada orang bikin jenis keempat berarti dia muhdats, diada-adakan, alias bahasa kita bid'ah, ya kan? Secara bahasa artinya dibuat-buat. Ya karena memang hanya ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah ism. Ini kalau mau kita definisikan lebih panjang kan insya Allah teman-teman sudah banyak tahu ya bagaimana di kitab-kitab Nahwu klasik yang kita tentu pernah pelajari bagaimana isim didefinisikan dengan pengertian yang lengkap ya kalimat Allah gimana ada lupa juga intinya ini nanti ada kosakata kalau kita terjemahkan suatu kata yang tidak dikaitkan dengan waktu tertentu dan seterusnya bla bla bla. Cuma kalau kita singkat aja pakai pengertian kita ya, ini mudahnya ya kita artikan kata benda. Ya, kata benda. Jadi suatu kata yang menunjukkan kepada makna suatu objek atau sesuatu yang muayyan atau ya, suatu benda, suatu benda. Itu udah jelas ya. Apa aja kosakata yang bisa disebutkan sangat banyak. Sekitar kita semuanya benda-benda ini bisa kita sebutkan nama-namanya dan itu kalau dibahasa Arab kan namanya jenis adalah ism. Yang kedua yaitu al-fi'il. Ini kata kerja, pengertian sikatnya. Ini pengertian lengkapnya juga ada. Ya, suatu kata bahasa yang dikaitkan dengan waktu dan bla 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 dan seterusnya. Itulah. Singkatnya, dia adalah kata kerja. Kata kerja. Seperti misalkan banyak jadi suatu ulah, suatu perbuatan, suatu aktivitas ya, suatu apa namanya kegiatan, kejadian lah kejadian ya yang itu terjadi atau dilakukan ya, atau mungkin dikenai suatu perbuatan dan seterusnya intinya berkaitan dengan masalah kejadian aktivitas dan seterusnya maka itu di dalam bahasa Arab istilahnya al-fi'lu al-fi'lu. Adapun yang ketiga nah ini yang jumlahnya tidak banyak ya. Jadi kalau dari kita udah sebut tadi sekitar apa namanya 10 juta lebih daripada kosakata bahasa Arab, mu'dhamnya masuk kepada 2 jenis yang kita sebutkan tadi yaitu al-ism dan al-fi'l. Adapun yang ketiga ini jumlahnya nggak banyak. Anda pernah baca di satu kitab. Jadi la ya buluk tamanin atau takriban baina tamanin illa mi'ah. Ya, intinya jumlah kosakata itu kosakata yang jenis ketiga ini yaitu al-harfu atau bahasa kita kata bantu lah ya. Kan kalau pengertian singkatnya juga ada, pengertian lengkapnya juga ada itu. Kata yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali sudah bergabung atau dirangkai dengan kosakata lain. Itu di antara yang kita ingat dari pengertian al-harfu. Nah, kalau bahasa kita terjemahkan aja kata bantu ya, kata bantu. Ini jumlahnya nggak banyak, sekitar antara 80 sampai 100 atau mungkin nggak nyampe 100. Intinya di bawah 100. Dan itu sangat-sangat sedikit. Artinya sangat sedikit kalau kita bandingkan dengan jutaan atau belasan juta kata jenis yang isim serta fi'il. Maka untuk al-harfu
sangat-sangat sedikit, sangat-sangat sedikit. Nah, next, kemudian sekarang terkait masalah, nah ini, nah dari sekian kosakata bahasa Arab yang sangat banyak teman-teman semua, mereka hanya terbagi kepada dua kelompok saja. Ini dari dari sudut pandang tata bahasa atau dari masalah ini ya, masalah nahwunya. Yang pertama adalah mabni, yang kedua adalah mu'rab. Ya, ini Afan. Nah, ini disingkat kayak gini, mabni maunya begini ya, MABNI. Kemudian mu'rab maunya berubah itu ini istilah ini saja istilah buat kita aja. Maksudnya nggak sampai kepada makna artinya gini, bukan ini untuk memudahkan menghafal saja mabni, ya, maunya begini. Begini itu maksudnya tidak begini aja nggak berubah-ubah. Kalau mau Arab maunya berubah. Nah, mabni ini kosakata yang harokat akhirnya tidak bisa berubah apapun statusnya dan dimanapun posisinya dalam kalimat bahasa Arab. Contoh seperti kata huwa. Ya. Kata huwa ini di posisi manapun dia senantiasa dengan harokat akhir fathah. Ya huwa. Itu udah eh, nggak berubah menjadi huwu atau huwi, tetap dengan huwa. Ini contoh. Perbandingannya dengan morob, yaitu yang harokat akhirnya bisa berubah tergantung statusnya dan posisinya dalam kalimat sempurna. Sehingga contoh misalkan kata hamid, teman-teman bisa lihat di syashah ya, bagaimana kata hamid. Di tiga jumlah mufidah yang ada, harokat akhirnya berubah. Atau harokat akhirnya menyesuaikan mana yang tepat. Kadang dia dibaca hamidun, karena memang harus dengan dhamma. Kadang dia dibaca hamidan, karena memang harus dengan fathah. Kadang juga dibaca dengan hamidin, karena memang harus dengan kasrah. Nah ini, kata yang seperti ini dihukumi mu'rab. Atau kalau bahasa kita berarti i'rab ya. Kalau yang pertama tadi bina atau mabni. Nah, ini perbandingannya. Kalau yang mabni maunya begini, ya sudah kalau dia fathah, buat mau di tengah, mau di depan, mau di apa namanya belakang ya, dia tetap dengan fathah huwa. Tapi untuk kata hamid ya menyesuaikan, menyesuaikan tentu dengan kaidah-kaidah yang sudah dirumuskan. Ya. Kapan dia dibaca dhamma, kapan dia dibaca fathah, kapan dia dibaca kasrah. Ya, inilah inti nahwu. Inilah inti nahwu ketika kita belajar macam-macam apa namanya bab, macam-macam judul, macam-macam tema tentang apa namanya status kata dan seterusnya, hukum dan seterusnya. Nanti ujung-ujungnya seperti ini. Ujungnya ini fathah apa kasrah apa dhammah, mansub, marfu, majrur gitu kan. Jadi mansub, marfu, majzum kan ujung-ujungnya seperti itu. Ujungnya seperti itu. Ya. Nah, cuma memang harus di ini harus apa namanya untuk menguasai dengan baik dengan istilahnya secara luas ya memang harus pelajari semua. Paling nggak yang dasar-dasarnya. Paling nggak yang dasar-dasar. Sehingga istilah-istilah dalam misalkan kayak ini fa'il, ini maf'ul, ini memang harus dihafal istilahnya dia. Harus dipahami juga. Kemudian nanti menentukan. Memang walaupun akhirnya ketika kita aplikasi secara praktik baca kitab ya, kita mungkin agak sulit menentukan ini statusnya apa. Apakah dia mubtada ataukah fa'il. Ini memang kadang butuh butuh jam terbang, ya, butuh jam terbang. Cuma secara harokat akhir, kalaupun kadang kita sulit menentukan status, paling nggak kita sudah bisa membaca itu harokat akhirnya harusnya apa. Apakah A, apakah I, atau U. Seperti itu. Itu inti daripada ilmu nahwu. Nah, nah, selesai daripada apa ini? Pengantar daripada ilmu nahwu. Ya. Tentang urgensi nahwu itu sendiri, kemudian jenis kata dan
kemudian hukum dua hukum utama uh, dalam masalah hukum harokat akhir. Apakah bisa berubah ataukah tidak bisa berubah? Nah, sampai sini insya Allah teman-teman mafhum ya, Mbak Zahra dan kawan-kawan. Afwan, insyaallah Ustaz. Nah, Anda yakin insya Allah Antum sudah menguasai dengan baik. Sekali ini hanya sebagai murojaah. Nah, next di file berikutnya yaitu tentang ragam i'rab dan unsur pokok kalimat bahasa Arab. Nah, untuk yang mabni yang di tadi materi sebelumnya yang barusan kita bahas, sudah itu kita anggap selesai. Kita anggap selesai. Karena dia lebih kepada oh yaudah harokat akhirnya kayak gitu-gitu aja. Fathah udah fathah terus mau ditaruh di mana aja dia fathah. Kalau misalkan kasroh kasroh terus. Nah sekarang kita fokus ke kosakata yang memang hukum akhirnya itu bisa berubah-ubah alias mu'rab istilahnya ya. Maka di dalam bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu itu ada Mbak Zahra bisa ingetin teman-teman gitu ya di grup yang ada antum aja yang nggak ada anak. Kalau memang ada yang mau bergabung terlambat nggak masalah. Siapa tahu ada yang habis aktivitas atau misalkan habis sibuk ngapain nggak masalah. Nah, Ustaz. Ini jadi ada 4 ya hukum i'rab, hukum i'rab. Yaitu rafa, nasab, jer dan jazm atau khafd ya. Khafd itu yang jer ya Afan ya. Nah, rafa, nasab, jer atau khafd dan jazm. Atau istilahnya marfu, mansub, majrur dan majzum. Nah, dari dua jenis kata utama, kalau yang harf itu beres juga, beres dengan kita katakan semua kata yang jenisnya harf, ya, yang jenis ketiga tadi yang jumlahnya nggak sampai 100, itu seluruhnya dihukumi mabni, alias harakatnya nggak bisa berubah-ubah, ditaruh di mana aja. Adapun dua jenis yang utama yaitu isim dan fiil ini terbagi kepada i'rab yang ada ya. Yang jenis isim itu dia ada di seluruh jenis i'rab kecuali jazm. Sedangkan jenis fiil ada di seluruh jenis i'rab kecuali majrur, kecuali jar atau khafd ya. Teman-teman bisa lihat di tabel di layar di syashah uh, yang ditanda silang itu. Berarti dia tidak ada di situ. Dia tidak ada. Berarti yang namanya isim, nggak ada isim majzum. Nih, yang gini nih, ini nggak ada. Nggak ada ceritanya isim di Arabnya, hukum Arabnya majzum nggak ada. Adapun kalau sukun dia sekedar disukunkan aja untuk wakaf, bahasanya wakaf ya selalu dah sukun. Tapi kalau dengan akhiran dengan apa namanya kasrah itu apa akhiran dengan sukun secara asli ya asli sukun itu nggak ada. Adapun sukun karena wakaf itu wajar ya. Balik kalau orang ingin selamat biar nggak keliru, udah wakofin semuanya aja, disukun semuanya. Misalkan kayak tadi, wakofa, sa'id, amam, al-fasl, khaif. Udah selesai, udah selamat ya. Tapi dia kan nggak paham ini statusnya apa, ini harusnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, jadi tidak ada isim majzum. Itu yang pertama. Jadi yang ada adalah isim marfu, isim mansub, isim majrur. Nah, selesai, beres. Yang jenis kedua yaitu fiil tidak ada yang namanya fiil majrur atau fiil apa berarti mahfud ya. Anda kurang biasa dengan istilah khafat ya. Anda seringnya pakai istilah jar lah, majrur. Ya. Nah, fiil ini nggak ada fiil namanya fiil majrur nggak ada. Ya, yang ada adalah fiil-fiil ya marfu. Apakah marfu? Apakah apa namanya ini mansub? Apakah majzum ya. Tetapi tidak ada yang namanya fi'il majrur. Nah, kemudian ringkasnya akhwat ya, teman-teman semua, ini
marfu mansub majrur majzum ini kalau mau kita artikan singkat gini aja dengan yaitu gini aja. Kita langsung kepada harokat yang merupakan tanda asli hukum i'rab tersebut. Walaupun ujung-ujungnya nanti ada juga marfu dengan tanda merofa yang lain, mansub dengan tanda nasab yang lain, tanda-tanda far'i. Tapi kita pengertian singkatnya lebih kepada hukum asal marfu itu apa? Hukum mansub itu asalnya dengan harokat apa? Hukum majrur apa dan majzum apa? Maka sebagaimana disebutkan di sini di contoh-contoh kata yang ada, marfu itu ketika dia harus diakhiri dhammah baik isim maupun fiil. Maka seperti Sa'id berarti dia Sa'idun. Fiil seperti yadhab maka dia yadhabu. Nah, selesai. Intinya dhammah. Masalah nanti ada tanda dengan waw dengan macam-macam itu nanti. Cuma ya harus ini harus dipegang. Marfu itu harakat asalnya dia harus diakhiri dhammah. Nah, adapun mansub itulah yang harus diakhiri dengan fathah. Maka kalau Sa'id tadi dia tidak lagi Sa'id tetapi Sa'idan. Kemudian yadhab dia menjadi yadhaba. Nah, selesai. Kemudian ada pun majrur yang akhirannya dia harus kasrah. Akhirannya harus apa? Kasrah. Nah, untuk yang isim maka yang Sa'id tadi menjadi Sa'idin. Adapun fi'il maka kita ulang lagi tidak ada fi'il majrur. Selesai. Berarti dia kasrah. Sedangkan majzum itulah yang memang asalnya dia harus dihukumi sukun. Bukan sukun karena wakaf ya, tapi memang harakat asalnya ketika dia hukumnya jazm dia harus sukun. Masalah nanti ada tanda-tanda yang lain ini apa namanya ciri-ciri lain itu nanti. Tapi asalnya dia adalah sukun. Dan karena nggak ada isim majzum maka yang ada yang ada yaitu adalah fiil majzum sehingga yang yadhab menjadi yadhab dengan sukun. Nah, ini yang kita pegang untuk dasar daripada tanda asli hukum-hukum i'rab. Marfu dhammah, mansubun bil fathah, majrurun bil kasrah, majzumun bis sukun. Dan biasanya teman-teman ya, dalam ana yakin insyaallah antum sudah paham cara mengi'rab. Biasanya untuk membedakan antara kosakata yang mu'rab atau antara yang mu'rab sama yang mabni, itu kalau kita menyebutkan tanda i'rabnya, itu kita sebutkan dengan kalau yang mu'rab dengan kita katakan gini. Jadi misalkan marfu'un bid-dhammah atau marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammah. Kita kata dhammah diberikan kata apa? Diberikan tak marbutah di belakangnya. Nah, tuliskan ya. Apa? Nah, marfu'un bid-dhammah. Ya. Ini kalau yang mu'rab. Sehingga nanti yang mansubun bil fathah, majrurun bil kasrah. Nanti kalau kosakata yang mabni baru mabniyun 'ala dhamm, mabniyun 'al fathi, mabniyun 'alal kasri. Ya. Jadi kita bedakan. Dia sebetulnya itu untuk membedakan saja walaupun maksudnya juga sama, maksudnya juga dhamm itu ya dhammah, kasri itu ya kasrah dan seterusnya. Tapi ini yang pernah anda pelajari untuk membedakan dalam mengi'rab antara kata yang mabni sampai yang mu'rab. Kalau mu'rab kan ini ada jenis-jenisnya, kalau mabni sudah gitu-gitu aja. Itu dibedakan. Dhammah, kasrah, fathah untuk yang mu'rab. Kalau dhamm, kasr dan fathah untuk yang mabni. Nah, next. Nah, sudah ketika kita sudah pegang ini pembagian apa namanya jenis i'rab kata. Nah, sekarang kita masuk kepada di antara inti materi ilmu nahwu. Di mana dikatakan di situ terdapat 5 formula jumlah mufidah di dalam bahasa Arab. Formula itu rumusan ya, atau istilahnya komposisi lah, apa-apalah terserah teman-teman sebutnya apa. Jumlah mufidah sederhananya kita katakan kalimat sempurna yang bisa dipahami maknanya, yang bisa diketahui maksudnya, jelas intinya yang disampaikan.
Nah, di dalam bahasa Arab ada 5 formula. Yang pertama adalah fi'il ma'lum plus fa'il. Yang kedua adalah fi'il majhul plus naib fa'il. Kemudian yang ketiga adalah mubtada plus khobar. Yang keempat kana plus isim kana atau khobar kana. Kemudian yang kelima inna plus isim inna plus khobar inna. Ini formula inti jumlah mufidah. Yang artinya ini, ketika kita sudah tahu rumus ini, di mana ada fi'il maklum, pasti di sana ada fa'il. Ketika ternyata kita dapati fi'il atau misalkan atau ada kata dengan status-status, tapi kok temannya nggak ada, maka bukan menjadi jumlah mufidah. Seperti misalkan yang pola ketiga, ada mubtada tapi nggak ada khobarnya. Nah, itu nggak mungkin, bahasanya gitu. Ada fi'il tapi nggak ada fa'ilnya, itu juga tidak mungkin. Artinya, formula ini bergandengan. Kalau kita istilahkan, cuman kalau kayak di mana ada gula di situ ada di mana ada gula di situ ada semut, nggak mesti ya, nggak mesti juga. Sekarang di mana ada, karena sekarang semut nggak cuma doyan gula aja, doyan apa aja ya, doyan air lah, doyan ini dan seterusnya. Ini, nah ini maksudnya daripada ilmu formula yang sudah dirumuskan di sini, artinya ini mereka saling berkaitan, saling bergandengan. Nggak mungkin ada fi'il maklum tapi nggak ada fa'ilnya. Nggak mungkin ada fi'il majhul tapi nggak ada naib fa'ilnya. Dan seterusnya, nggak mungkin ada mubtada tanpa khobar, nggak mungkin ada khobar tanpa mubtada, dan seterusnya. Sebaliknya, kemudian nanti nggak mungkin ada kana, terus kok nggak ada isimnya, nggak ada khobarnya, nggak mungkin. Toh misalkan nggak ada, maka itu kita katakan mahdhuf, dibuang atau dihapus dari jumlah mufidah. Tapi pada intinya, inilah 5 formula untuk jumlah mufidah di dalam bahasa Arab. Inilah 5 formula untuk jumlah mufidah di dalam bahasa Arab yang formula ini saling berkaitan. Ya. Saling berkaitan, saling bergandengan. Di mana ada fi'il maklum, di situ pasti ada fa'il. Di mana ada fi'il majhul, di situ pasti ada naib fa'il. Di mana ada mubtada, di situ pasti ada khobar. Nah, ini Anda coba tarik scroll ke bawah ya. Kemudian di mana ada kana, pasti di situ ada isimnya, ada khobarnya. Ini nggak bisa ditawar. Di mana ada inna, pasti di situ ada isimnya plus ada khobarnya. Ya, ya sudah berkali-kali ya. Ini seperti itu. Ini saling berkaitan. Contoh. Sekarang kita masuk ke contoh di masing-masing formula yang ada. Zahaba Sa'id. Ya, Zahaba Sa'id. Teman-teman bisa baca di analisanya sambil mendengarkan ya. Ada 2 kata Zahaba. Kemudian ada lagi kata setelahnya itu Sa'id. Zahaba inilah yang kita sebut dengan fi'il maklum. Kalau bahasa kita itu kata kerja aktif. Kata kerja aktif. Lebih kepada apa ya? Kalau kita terjemahkan itu ya. Meminum, memakan, membuka, menyapu, melihat, melangkah, menulis, membaca, mencuci, dan seterusnya. Memukul. Ya. Kata kerja aktif. Fi'il maklum. Nah, di mana ada fi'il maklum, pasti di situ ada fa'ilnya. Ya. Maka kata dhahaba yang merupakan fi'il maklum, kita harus lihat fa'ilnya mana. Maka fa'ilnya adalah kata Sa'id. Fa'ilnya adalah kata Sa'id. Ya. Dan fa'il di dalam tata bahasa Arab, kaidah nahwu, harakat akhirnya dia wajib marfu. Dalam perjalanan belajar nanti mungkin teman-teman akan mendapatkan, oh ada fa'il majrur, Ustaz. Gimana itu? Maka kita katakan kembali ke asalnya dulu. Ya. Bagaimana Anda juga sampaikan di buku yang yang warna ungu ya, yang matematik. Ada kalanya fa'il majrur. Ya. Tapi dia majrur salah lafaz saja. Secara makna dia tetap fa'il. Ya. Maka hukum asalnya adalah fa'il dia wajib marfu. Sehingga kata Sa'id gak boleh dibaca Sa'idan atau Sa'idin, tetapi harus Sa'idun. Seperti itu.
sa'idun. Dhahaba sa'idun. Dhahaba sebagai fi'il ma'lum, kata kerja aktif, sedangkan sa'idun sebagai fa'ilnya dan dia harus marfu. Pelaku dari perbuatan dhahaba. Sa'id telah berangkat. Berangkat pergi ya. Seperti itu. Ya. Dan kapan kita dapati suatu fi'il ma'lum, kok ternyata nggak ada fa'il di belakangnya, maka kita katakan fa'ilnya adalah domir mustatir. Domirnya tersembunyi. Tetap harus ada fa'ilnya. Sehingga kalau mau dikatakan fi'il, ya, itu sebetulnya fi'il sudah menjadi jumlah fi'liyah, jumlah mufidah sendiri. Ada fi'il disebutkan, itu hakikatnya dia sudah menjadi jumlah mufidah tersendiri. Karena dia sudah mengandung fa'il. Kalaupun misalkan fa'ilnya nggak zahir, bukan isim zahir. Isim zahir itu seperti Sa'id ya, artinya isim jelas. Tapi berupa isim domir, kata ganti. Apalagi ternyata yang domirnya mustatir, tersembunyi. Dia tetap sebagai fa'il. Dan posisinya harus tadi urut. Fi'ilnya dulu, baru fa'il belakangan. Kalau nanti Sa'idun ditaruh di depan, Sa'idun dhahaba, dia lain cerita. Sa'id bukan lagi sebagai fa'il. Lalu fa'ilnya mana? Nanti fa'ilnya ada lagi di kata dhahaba, itu domir Sa'idun dhahaba huwa. Sa'idun sebagai mubtada, dhahaba sebagai fi'il, dan fi'il ini adalah jumlah mufidah, jumlah fi'liyah, mengandung fa'il juga. Ujung-ujungnya seperti itu. Jadi secara urutan, fi'ilnya dulu, baru kemudian fa'ilnya. Selesai. Kemudian, sebentar anak Kak, sambungkan kabel dulu ya. Orangnya boros. Dan selesai tadi untuk formula yang pertama. Nah, sekarang kita ke formula kedua. Kita ke formula kedua. Adapun formula kedua yaitu fi'il majhul plus naib fa'il. Ini juga kita katakan seperti tadi. Di mana ada fi'il majhul, di situ pasti ada naib fa'il. Maka ini juga mudah. Kalau yang pertama dia fi'il maklum, kata kerja aktif, maka setelahnya adalah pelaku perbuatan kata kerja tersebut. Maka adapun yang kedua fi'il majhul, lawannya kata kerja aktif yaitu kata kerja pasif. Ya, teman-teman bisa lihat di analisa. Ya, kata kerja pasif. Kalau tadi ada membaca, berarti ada dibaca. Kalau ada melihat, ada dilihat. Ada menulis, ditulis. Menyapu, disapu. Memukul, dipukul. Meminum, diminum. Memakan, dimakan, dan seterusnya. Intinya kata kerja pasif. Ya. Suatu objek, dia dikenai suatu kegiatan atau kejadian atau ulah atau perbuatan. Ya. Sehingga nanti pelaku daripada kata kerja pasif itu adalah objeknya, bukan pelaku utamanya. Misalkan Said telah dipukul. Ya. Ini kalau mau kita katakan mana istilahnya yang dia artinya yang dia itu apa ya? Memikul predikat dipukul tuh yang mana? Apakah yang memukul? Misalkan Said telah dipukul oleh misalkan siapa? Fulan. Ya. Maka yang memikul, yang menanggung, yang istilahnya memikul predikat atau yang memegang predikat daripada dipukul adalah Said. Dan itulah yang diistilahkan dengan naib fa'il. Adapun fulannya tadi, fulannya tadi ya dia perbuatan daripada memukul. Tapi yang dalam konteks fi'il majhulnya, kata kerja pasif ini, yang memikul predikat ini adalah yang itu diistilahkan dalam bahasa Arab disebut naib fa'il. Naib itu artinya pengganti, sedangkan fa'il itu adalah fa'il yang istilahnya ditiadakan di dalam jumlah. Ya. Jadi itu lawannya yang pertama. Kalau fi'il ma'lum plus fa'il, di mana ada fi'il ma'lum kata kerja aktif, maka di situ pasti ada fa'ilnya. Sedangkan yang kedua ini, di mana ada kata kerja pasif atau atalis fi'il majhul, pasti ada naib fa'il. Ya. Adapun yang dicontoh,
seperti duriba sa'idun. Nah, ini duriba sebagai fi'il majhul, kata kerja pasif yang artinya dipukul, sedangkan sa'idun dia adalah naib fa'ilnya. Dia yang memikul predikat duriba. Jadi kalau misalkan quri Al-Quran, Al-Quran itu telah dibaca, ya, maka quri'a dia adalah fi'il majhul, sedangkan Al-Quran adalah naib fa'il yang memikul predikat quri'a. Maka duriba Sa'id juga demikian. Sa'id dia memikul predikat duriba, ya, dan secara hukum i'rab dia harus marfu sebagaimana fa'il. Harus apa? Marfu. Enggak boleh kita membaca duriba Sa'idan atau duriba Sa'idin, tetapi kita membacanya duriba Sa'idun. Duriba Sa'idun. Dan dalam suatu kasus kalau misalkan ada suatu jumlah, ada fi'il majhul kok ternyata naib fa'ilnya enggak ada, maka kita katakan ini juga fa'il naib fa'ilnya berupa dhamir. Ya. Ada kalanya dia dhamir munfasil, dhamir muttasil, atau bahkan itu dhamir mustatir. Kalau misalkan ini kita balik. Sa'idun duriba. Maka Sa'id sebagai mubtada, duriba sebagai khabar. Khabar berupa jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini adalah jumlah yang mengandung fi'il dan fa'il. Atau kalau misalkan fi'il majhul maka dia naib fa'il, berarti Sa'idun duriba, naib fa'ilnya mana? Naib fa'ilnya adalah dhamir huwa yang tersembunyi setelah kata duriba. Seperti itu. Pokoknya intinya di mana ada fi'il majhul pasti ada naib fa'ilnya. Urutan juga sama. Urutan penyebutannya juga fi'il majhulnya dulu baru naib fa'il. Ya, nggak bisa dibalik. Tidak bisa dibalik. Nah, selesai yang dua formula pertama. Yang ada fi'ilnya. Ya. Adapun yang ketiga. Nah, inilah yang disebut dengan istilah mubtada plus khobar. Di mana ada mubtada, di situ ada khobar. Mudahnya mubtada itu adalah kalau kita ini ya, kalau secara bahasa kan ibtada kan dimulai ya, dimulai mubtada maka sesuatu digunakan untuk memulai. Kemudian khobar adalah sesuatu yang mengkabarkan, kabar, informasi. Kalau dengan pengertian yang lain, kita menerjemahnya boleh seperti ini. Mubtada adalah sesuatu yang dikabarkan atau diterangkan, sedangkan khobar kata yang menerangkan mubtada. Kalau di bahasa Indonesia itu dulu waktu masih SD ada istilahnya pola DM, ya. D plus M, diterangkan plus menerangkan. Misalkan rumah itu apa namanya kotor, misal, atau lantai itu bersih. Nah, lantai ini diterangkan, bersih menerangkan, ya, menginformasikan. Maka seperti kata Sa'idun nasyitun, Sa'id itu orang yang rajin. Ya. Sehingga dalam kasus ini, dalam contoh ini, Sa'id dia kalau kita tentukan statusnya adalah mubtada, ya, yang diterangkan atau yang diinformasikan, dikabarkan. Nah, kata yang mengkabarkan yang mana? Yaitu kata nasyir, kata setelahnya. Ya, nasyitun. Sa'id itu orang yang rajin. Dan secara hukum i'rab keduanya dia harus marfu. Ya. Mubtada harus marfu, khobar harus marfu. Enggak boleh sa'idan atau sa'idin, enggak boleh nasyutan atau nasyitin. Tetapi harus sa'idun nasyitun. Adapun dalam posisi, maka hukum asalnya mubtada di depan, khobar datang belakangan. Ya. Walaupun dalam beberapa keadaan ada kondisi di mana khobar wajib mendahului mubtada. Ya, itu juga alhamdulillah sudah dibahas di dalam buku nahwu tematik ya yang warna ungu kalau teman-teman mau baca ya di bab berapa ya lupa. Ada itu di situ taqdima al mubtada wal khobar. Wajibnya mubtada mendahului khobar dan wajibnya khobar mendahului mubtada. Tapi pada hukum asalnya mubtada dulu yang di depan kemudian setelah itu khobar. Dan ini juga merupakan formula lain daripada formula jumlah mufidah yang alias bergandengan di mana ada mubtada pasti di situ ada khobarnya.
pasti di situ ada khobarnya. Kalaupun misalkan ada kondisi mubtada tanpa khobar, maka khobarnya mahdhuf. Atau ada kondisi khobar tanpa mubtada, maka mubtadanya juga mahdhuf. Cuma yang jelas dua ini merupakan formula yang bergandengan, tidak bisa dipisahkan. Nah, selesai. Kemudian dua formula akhir akhwat, yaitu masih berkaitan dengan mubtada khobar. Kalau sa'idun nasyitun itu dibaca marfu keduanya, maka ketika ada awamil yang mendahului sa'idun nasyitun ya. Ya, sa'idun nasyitun dia akan berubah harokat ya. Yaitu ketika kemasukan kana atau inna. Itulah formula keempat dan kelima. Kalau kemasukan kana, maka khobarnya dia berubah secara i'rab menjadi mansub. Adapun yang sa'id, ya, khobarnya dalam arti di sini nasyid ya, berubah menjadi mansub sehingga nasyiton. Adapun sa'id, dia menjadi atau tetap dalam kondisi marfu. Hanya saja statusnya bukan lagi mubtada khobar yang sebagaimana Sa'id mubtada nasyid khobar. Enggak, bukan seperti itu. Ketika kemasukan kana, ya teman-teman bisa lihat yang di bawahnya sini. Ini. Nah, ini formula. Ketika kemasukan kana, maka kata Sa'id tidak lagi mubtada, melainkan dia menjadi isim kana. Sedangkan nasyiton bukan lagi khobar untuk Sa'id, tetapi khobar untuk kana. Itu. Simpelnya seperti itu. Nah, ini juga merupakan formula yang bergandengan. Di mana ada kana, pasti di situ ada isimnya plus khobarnya. Dan mudahnya seperti itu. Seperti Sa'idun nasyitun, kita masukkan kana menjadi kana Sa'idun nasyitun. Yang wajib mansub adalah khobar kana. Nah, itu yang pertama. Alias ini formula keempat. Formula yang terakhir, malah ke atas, yaitu lawannya daripada kana. Itulah yang disebut inna. Dan nanti juga ada saudara-saudara inna. Karena juga punya teman-teman yang lain. Inna juga nanti punya teman-teman. Adapun inna di sini akhwat, inilah yang akhirnya merubah mubtada menjadi isim inna dan khobar menjadi khobar inna, dan secara i'rab yang dihukumi mansub adalah yang isim inna. Sehingga inna masuk kepada sa'idun nasyitun, hasilnya inna sa'idan nasyitun. Sa'id dia harus mansub karena ada inna dan statusnya berubah menjadi isim inna, sedangkan nasyitun dia tetap marfu, cuma statusnya bukan khobarnya Sa'id lagi, melainkan khobarnya inna. Nah, inilah formula terakhir yang merupakan di antara formula jumlah mufidah yang saling bergandengan, tidak bisa dipisahkan. Di mana ada inna, pasti di situ ada isimnya plus khobarnya. Nah, adapun maknanya, maka teman-teman insyaallah sudah paham untuk penekanan. Adapun yang tadi kana itu untuk fiil-fiil ya dengan makna-makna tertentu yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, selesai sudah teman-teman semua untuk apa namanya murojaah materi dari dua file yang kita jadwalkan. Nah, tafadhol bila ada pertanyaan seputar yang sudah kita bahas, atau misalkan di luar materi yang kita bahas pada bagian ini juga tidak masalah. Kalau bisa kita jawab, insya Allah kita jawab. Dan kalau mungkin anak nggak bisa jawab, maka ditunda sampai nanti kita dapat informasinya. Atau misalkan ada teman-teman di antara yang bisa membantu menjawab, maka silakan. Tidak mengapa. Nah, Fadl. Ini insya Allah kita masih kasih apa namanya waktu tambahan ya. Ini karena kalau Zoom yang model pro gini insya Allah dia nggak mati. Walaupun memang anak jadwalkan 1 jam, tapi biasanya masih bisa lanjut. Nah, Fadl, Mbak Zahra dan kawan-kawan. Bila ada yang perlu ditanyakan dan seterusnya.
Bismillah, apa Ustaz? Izin bertanya, kalau untuk yang fi'il majhul itu cara gampangnya gimana ya, Ustaz? Kan berubah ya, Ustaz, dari dia tuh misal tadi dahaba, jadi kan duhiba gitu, Ustaz. Nah, Cara ininya gimana, Ustaz? Maksudnya apa selalu domah di awal, kasroh di huruf kedua gitu, Ustaz? Atau gimana, Ustaz? nah, Barakallahu memang sudah dirumuskan juga oleh para ulama bahasa bahwa kaidahnya untuk fi'il madhi dhammul awal wa kasru ma qabla al-akhir. Sedangkan fi'il mudhari dhammul awal wa fathu ma qabla al-akhir. Coba ana pakai ini ya. Pakai sebentar ini masalahnya kalau dia mau papan tulis dia harus stop share screen dulu. Nah, beralih ke papan tulisnya. Nah, bentar lagi loading. Karena maklum ya teman-teman ya ini karena kecepatan internetnya enggak seperti di perusahaan-perusahaan yang munafik. Ini cuma tethering dari HP aja. Nah, sudah kelihatan belum teman-teman? Di whiteboard apa istilahnya? Papan tulisnya udah kelihatan belum? Sudah kelihatan Mbak Habibah? Ya, Mbak Habibah sudah. Kelihatan ya? Anda nulis kelihatan nggak? Mandur? Mangdur Ustaz. Alhamdulillah. Nah, memang kaidahnya sudah istilahnya dirumuskan juga oleh para ahli bahasa ya. Ada ya? Jadi untuk fi'il madhi dari dhoroba, maka kaidahnya adalah fathul awal, fathah itu fathah ya. Nah, fadl Mbak Sarah. Mungkin sudah jam ngajar ya, nggak apa-apa silakan. Mbak Sarah izin. Nah, fathul, afan bukan fathul awal, salah. Dhammul awal, dhammul awal wa kasru ma qabla al-akhir. Yang asalnya dhoroba, ya, maka dengan kaidah tadi, dhammul awal, dhammahkan huruf pertama sehingga menjadi dhu. Ya. Wa kasru ma qabla al-akhir, kasrahkan huruf yang sebelum terakhir. Huruf terakhir ba, sebelum terakhir adalah ra. Itu dikasrah. Maka menjadi ri. Adapun sisanya ya sudah sesuai asalnya. Itu riba. Itu yang fi'il madhi. Adapun fi'il mudhari, maka kaidahnya dhammul awal wa fathu ma qabla al-akhir. Dhammul awal yaitu dhammahkan huruf pertama. Berarti dalam hal ini huruf mudhara'ahnya kan? Seperti misalkan ya berarti ya-nya dhammah. Kalau misalkan ya nun alif dan ta ya udah huruf masing-masing. Dhammahkan menjadi yu. Kemudian fathu ma qabla al-akhir, fathahkan huruf sebelum huruf terakhir. Maka ra huruf sebelum terakhir yaitu di fathah. Adapun sisanya pada asalnya. Sehingga menjadi yadribu menjadi yuqrabu. Hakala. Dhammul awal wa kasru ma qabla al-akhir, kemudian dhammul awal wa fathu ma qabla al-akhir. Itu untuk fiil yang mudah yaitu tepatnya fiil-fiil sulafi. Adapun fiil-fiil mazid, fiil rubai, maka itu sebenarnya juga mudah. Kaidahnya masih sama, cuma nanti ada beberapa harokat yang memang dia menyesuaikan. Misalkan
Kayak gini, misalkan fi'il mazid ya, kita punya istaf'ala. 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 Bagaimana majhulnya? Maka masih sama sebetulnya kaidahnya, yaitu dhammul awal, kemudian kasr ma qablan akhir. Ini sisanya pada asalnya, kecuali memang beberapa harus mengikuti yang awalnya. Sehingga yang istaf'ala menjadi ustu. Nah, yang tu-nya ngikutin yang pertama. Kemudian yang terakhir pada asalnya. Asalnya fatah jadi fatah. Ustu ila. Nanti ada lagi misalkan tafa'ala berarti tufu'ila. Ya. Kemudian infa'ala unfu'ila. Tafa'ala tufu'ila. Kemudian apa lagi itu? Fa'alala fu'lila. Ya, dan seterusnya. Kalau teman-teman belajar sorobnya pernah pakai kitab Tasrif yang karya Hasan bin Ahmad, itu dari jilid 1 sampai 3, terutama jilid satunya aja, insya Allah itu sudah sangat-sangat cukup untuk menguasai fiil-fiil majhul, ya, pola wazan yang ada. Dari 35 wazan, atau mungkin sebagian mengatakan 22 bab wazan saja, itu lengkap kalau di kitab Tasrif, cara tasrifnya itu lengkap sampai fiil majhul. Tapi kalau yang kayak amtilah tasrifiyah, itu memang dia mentok sampai di isim zaman makan. Ya. Sebagiannya malah mungkin hanya ada yang nggak apa namanya nggak disebutin sigoh-sigohnya lah, sigoh-sigohnya. Tapi kalau yang kita tasrif itu detail, detail arti kecil. Misalkan fa'ala yaf'ilu dengan segala polanya fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu dan seterusnya, semuanya sama itu fu'ila yuf'alu. Adapun af'ala yuf'ilu menjadi uf'ila yuf'alu, fa'ala yuf'ilu menjadi fu'ila yuf'alu, kemudian fa'ala yufa'ilu menjadi fu'ila yufa'alu dan seterusnya. Ya, walaupun untuk menentukan fi'il ini dibaca majhul atau tidak, tentunya teman-teman juga apa namanya? Memahami daripada teks jumlah mufidah yang sedang dibahas di dalam buku tersebut atau di dalam suatu bacaan tersebut, ya. Cuma biasanya nih yang Anda pahami, sebagian walaupun nggak semuanya, kitab-kitab Arab gundul itu biasanya kalau dia disampaikan fi'il majhul atau ingin disampaikan oleh penulis bahwasanya fi'il ini majhul, biasanya dikasih inisial. Dikasih inisial awalannya dhammah. Ya, awalannya dhammah. Seperti itu. Karena semua fi'il majhul awalannya dhammah. Jadi kalau sudah awalnya dhammah tinggal dilanjutin aja. Biasanya kayak gitu. Sebagaimana perkara tasydid, biasanya penulis itu kalau memang apa namanya ingin menyampaikan ini ada tasydid, disampaikan di situ tasydid. Ya, walaupun ini juga istilahnya untuk kaum istilahnya manusia belakangan ya, manusia belakangan. Adapun di zaman dulu tidak dikenal yang namanya dobet, tidak dikenal namanya titik, bahkan nuktoh saja nggak dikenal, ya kan? Antara tak sama tak sama, antara zai sama rok sama, antara ba sama ya sama, ya itu dulu nggak dikenal namanya nuktoh nggak ada, syakal juga nggak ada. Ya, Alhamdulillah di zaman kita Al-Quran pun sudah detail ya, sudah detail harokatnya, titiknya sudah detail. Kalau zaman dulu, wallahu alam. Kita mungkin ya Alhamdulillah kita di artinya kita nggak berangan-angan seperti sebagian orang kadang enak ya jadi orang zaman dulu, enak ya jadi sahabat, ya enak jadi sahabat. Kita nggak tahu perjuangan mereka bersama Rasulullah SAW, perihnya mereka, ya dan seterusnya, beratnya kehidupan mereka. Ya kalau kalau orang berangan-angan seperti itu ya kita katakan aja, ya kalau bisa jadi sahabat, kalau ente jadi Abu Jahal gitu kan, ya repot juga. Maka Alhamdulillah kita bersyukur manusia dan bersyukur dilahirkan di zaman apapun dia. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Dia mampunya hidup di zaman yang mana dan seterusnya. Nah, itu Mbak Zahra mungkin ya terkait film majhul ya. Anda nggak tahu ya apakah ini jawabannya mewakili apa yang ditanyakan sama Mbak Zahra atau enggak. Tapi mudah-mudahan kejawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz. Nah, ada lagi teman-teman yang lain? Mangga kalau masih ada yang mau ditanyakan. Satu pertanyaan lagi, Fadal kalau ada. Fadal lah, siapa itu Mbak Fatona ya teman-temannya Mbak Zahra ya. Atau teman-teman MMQ nih, Mbak Alvin, Mbak Kaila, Mbak Habib Fadal kalau ada yang ditanyakan. Atau mungkin sudah paham ya? Gak apa-apa yang materi di luar juga nggak masalah. Materi di luar tema yang kita bahas gak apa-apa. Misalkan lagi keinget nih tema tentang apa.
Kalau bisa Anda jawab, bisa kita jawab, kita bahas. Kalau nggak bisa, nggak ada lagi. Sudah cukup. Gimana Mbak Zahra? Ini sudah alfiah semua. Insya Allah tamam Ustaz. Nah, nah misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Sebelum Anda tutup, ada informasi sedikit. Bukan informasi ya sebetulnya. Dari jadwal yang sudah kemarin, Senin Selasa di setengah 6, kemudian Rabu Kamis di jam 7. Alhamdulillah itu sudah Anda sesuaikan dengan program Anda yang lain yang Anda ampu daripada eh, via media Zoom ini, yaitu program di Rosa Islam. Itu juga jadwalnya sama Senin sampai Kamis, tapi dibalik. Mereka di jam 7 sampai jam 8 kalau Senin Selasa, di Rabu Kamis jamnya dari setengah 6 sampai setengah 7. Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah durusul lughah. Anda nggak tahu ya, Antuna mungkin sebagian atau mungkin banyak sudah di antara Antuna yang belajar durusul lughah. Mbak Zahra sendiri sudah pernah? Nggak pernah Ustaz, cuman pernah nyimak doang. Yang ke satu, buku satu. Yang lainnya coba Mbak Kaila, Mbak siapa lagi tuh? Belum Ustaz. Banyak belum. Anda kurang paham, jadwal yang sudah antum susun itu kan kesepakatan ya kemarin ya, kesepakatan. Apakah artinya di luar jam itu antum sibuk? Anda kurang paham. Kalau ada kesibukan juga Anda nggak memaksa. Intinya gini aja, intinya gini. Nanti insya Allah di jam 7 itu kan Anda ada Zoom lagi, tapi untuk program lain. Ya bukan program Antuna ya. Ini beda. Ini memang kelas 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 ini, kelas apa namanya? Kelas program belajar 2 tahun ya di 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 online ini ya, di Sain ya, sekolah Islam online. Di sesi Ramadan ini memang anak sengaja kasih jam buat mereka untuk mengejar materi yang tertinggal. Ya, karena silabusnya harusnya sudah sampai dari seberapa, ini masih ada yang harus kita kejar. Insya Allah juga nanti agak lama, karena darasnya yang ketinggalan itu ada daras 8, tepatnya nanti belajarnya Durusul Lughah jilid 2, Al-Juz'ul Tsani. Durusul Lughah jilid 2, daras 8 sampai daras 17, nanti sama sekaligus ujian tahap pertama insya Allah. Nah, ini cuma penawaran aja ya, penawaran aja. Kalau ada dari Antuna yang ingin memanfaatkan waktu apa namanya waktu kosongnya atau mungkin ingin cari faedah istifadah daripada apa namanya program pembelajaran Dursulullah ini yang meninggal apa mengejar ketertinggalan materi apa waktunya juga misalnya kebalikannya. Jadi kalau Senin Selasa antum ini antum habis subuh, Rabu Kamis jam 7 itu dibalik aja. Nanti anak share jadwal insya Allah di grup. Yang mau tafadhol. Itu langsung gabung aja lewat link. Nanti insya Allah share yang mau aja. Terutama kalau ada waktu ya, mau ngambil istifadah juga silahkan. Ya, jadi mengkaji Turusul Lughah al-Juz Ats-Tsani. Ya, misal Mbak Zahra misalkan masih punya waktu luang, betul, nggak masalah. Memang pesertanya peserta-peserta istilahnya yang program aslinya. Dan kemungkinan juga banyak mereka kan pesertanya nggak banyak sebetulnya. Mungkin banyak yang nggak bisa hadir karena mungkin sebagian kan sibuk kerja atau mungkin ibu rumah tangga dan seterusnya mungkin akan banyak yang nggak hadir. Ya. Karena peserta juga tidak banyak. Padahal kalau memang mau bergabung silakan. Ya. Nah, nah akhirnya teman-teman semua yang kita bahas pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya.
Dan apa yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, apa yang telah datang dari diri saya dan siapa. Ya, tetap semangat ya teman-teman semua ya. Insyaallah kita apa namanya jumpa di next kesempatan melanjutkan materi yang kita jadwalkan. Dan kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu